warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai hakikat fungsi dan proses penelitian. Jadi mulai kita pelajari mengenai definisi penelitian dulu ya. Untuk penelitian itu berasal dari bahasa Inggris research, atau ada juga asalnya dari bahasa Perancis. Re itu artinya kembali, to search artinya mencari. Jadi mencari ya, kalau misalnya digabungkan menjadi mencari kembali. Sedangkan untuk makna harfiahnya, penelitian itu adalah studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan. Sama ya, mirip ya, tadi mencari. Kalau yang di sini maknanya penyelidikan. Kita melakukan penyelidikan secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Kita mencari atau menyelidiki dengan hati-hati, dengan cara yang sempurna dari suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Jadi sampai ke pemecahannya. Ini menurut Hillway, bahwa penelitian itu intinya itu adalah kita melakukan penyelidikan dari suatu masalah, langkahnya dengan cara hati-hati dan sempurna. Tujuannya untuk memperoleh pemecahan masalah yang paling pas, yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan mengenai makna dari penelitian dari LIDI, penelitian itu adalah suatu proses untuk mencapai jawaban. Mencapai ini caranya sistematis dan didukung oleh data. Jadi adalah prosesnya ya. Jadi ada langkah-langkah yang perlu dilalui untuk mencapai jawaban. Di sini di mana langkahnya tersebut itu harus sistematis dan didukung oleh data. Dari suatu pertanyaan ya. Jadi kita mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Langkahnya itu dengan sistematis dan didukung oleh data. Sedangkan untuk penyelesaian terhadap atau makna lainnya itu penyelesaian dari suatu masalah atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. Jadi dari mencari jawaban dari suatu pertanyaan atau suatu pertanyaan ya, kemudian penyelesaian suatu masalah sampai ke pemahaman yang sangat mendalam terhadap suatu fenomena, itu adalah LIDI. Sebenarnya maknanya semuanya sama ya, kita mencari, menyelidiki, cari jawaban dari suatu masalah. Sebenarnya itu adalah penelitian, itu sebenarnya itu. Lalu beberapa ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Kita bisa menyebutkan bahwa itu adalah penelitian atau bukan penelitian, kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Penelitian itu, ciri yang pertama yaitu penelitian itu dimulai dari suatu pertanyaan. Jadi ada pertanyaannya dulu, ada sesuatu pertanyaan, ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pasti tidak akan berlanjut ke apa ya jawabannya. Kita nggak mau cari jawabannya kalau nggak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya tidak ada jawaban. Maka untuk penelitian itu pasti diawali dengan pertanyaan penelitian. Kemudian penelitian tersebut selalu diarahkan untuk memecahkan suatu masalah. Setelah ada pertanyaan, kemudian kita melakukan atau mencari jawabannya untuk memecahkan suatu masalah. Pasti ada proses pemecahan masalah di sini. Mencari jawaban ya, kita mau memecahkan suatu masalah dari yang muncul tadi pertanyaan. Kemudian langkahnya itu sistematik. Jadi untuk penelitian ilmiah itu pasti langkahnya sistematik, tidak loncat-loncat. Kita mencari jawaban dulu, baru membuat rumusan masalahnya misalnya dibalik-balik seperti itu. Tidak seperti itu, jadi harus sistematik. Harus terurut-urut ya, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan metodenya. Kemudian juga terkontrol atau terkendali. Pasti ada variabel kontrolnya, di mana ada batasan-batasannya. Kita meneliti mengenai A, ya tidak bisa kita teliti juga yang B, C, D misalnya. Semuanya terkendali atau terkontrol. Kemudian penelitian itu juga logis dan rasional. Jadi untuk
Dari mulai pertanyaannya, dari mulai teori yang digunakan, sampai metode, dan akhirnya hasilnya, itu bisa di logika, rasional. Semuanya ada keterkaitan antara dari mulai pertanyaan, kemudian sampai ke akhirnya jawabannya, sampai ke akhirnya kita menganalisis dan menemukan jawabannya. Itu ada keterkaitannya, semuanya logis dan rasional. Kemudian, berdasarkan pada pengalaman yang dapat diobservasi. Jadi, penelitian itu harus bisa diobservasi atau dicari bukti-buktinya. Kalau ada pertanyaan tapi tidak bisa dicari bukti-buktinya, kita tidak bisa menyebutkan itu adalah suatu penelitian. Karena kita tidak bisa membuktikan apakah pertanyaan itu atau pernyataan itu benar atau valid atau tidak. Jadi untuk penelitian itu cirinya tetap bisa diobservasi dan ada bukti-bukti empiris. Kemudian ada rencana yang jelas, jadi sudah ada perencanaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah originalitas. Jadi antara satu peneliti dengan penelitian yang lain itu ada perbedaan. Pasti ada originalitas, kekhasannya sendiri-sendiri ya. Saya meneliti mengenai motivasi belajar gitu. Kita ada cirinya tersendiri dengan penelitian yang lain. Misalnya saya meneliti mengenai motivasi belajar dan prestasi di sekolah A, ya orang lain meneliti di sekolah B seperti itu bisa sedikit bisa dibilang originalitas meskipun itu sangat tipis ya originalitasnya. Tapi ada perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lain yang menunjukkan kekhasan tersendiri dari suatu penelitian dan tidak bisa disamakan penelitian satu dengan yang lainnya. Kemudian dapat direplikasi. Penelitian itu bisa direplikasi, bisa diterapkan di kondisi yang lain. Misalnya saya tadi juga, misalnya meneliti mengenai motivasi dan prestasi di sekolah A. Orang lain bisa menggunakan metode yang sama di sekolah yang lain. Bisa direplikasi, tapi nanti hasilnya akan berbeda juga karena beda objek ya. Bisa direplikasi. Kemudian deskripsinya jelas dan tepat. Kemudian sesuai dengan keahliannya. Kita bidangnya akuntansi, maka penelitiannya juga sesuai dengan bidang kita yang pelajari yaitu akuntansi misalnya. Kemudian penelitian juga teliti, hati-hati, dan serius. Serta penelitian ini merupakan suatu siklus, artinya berulang gitu ya. Kita bisa lihat siklusnya di sini. Ini ya gambar siklusnya. Dari mulai yang pertama, siklus ini akan terulang kalau misalnya kita selalu melanjutkan penelitian ya. Penelitian itu akan terus berlanjut dan ini berupa suatu siklus. Dari mulai kita membuat pertanyaan penelitian, kemudian dirumuskan masalahnya sampai ke membuat submasalah kalau perlu. Kemudian kita rumuskan hipotesis, habis itu kita susun instrumennya. Setelah instrumen ditentukan, kita tentukan populasi dan sampelnya berapa jumlahnya, kita kumpulkan datanya, dan habis itu kita analisis data. Selesai analisis data, ketika ini ada biasanya untuk penelitian itu akan ada saran penelitian selanjutnya. Pasti setiap penelitian itu ada kekurangannya, jadi biasanya untuk kekurangan ini bisa di reset kembali, bisa kembali ke langkah pertama lagi, akan terulang seperti itu terus, berupa suatu siklus. Nah, fungsi dan tujuan dari penelitian sendiri, sebenarnya penelitian itu ada beberapa tujuan. Kita melakukan penelitian sesuai dengan tujuan dari kita meneliti ya. Yang pertama, kita bisa saja melakukan penelitian tujuannya untuk mengeksplorasi. Eksplorasi ini berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena itu ada atau tidak. Kita eksplor apakah benar ada fenomena ini atau tidak. Itu adalah penelitian eksplorasi. Sedangkan untuk deskripsi, penelitian ini berkaitan dengan pengkajian fenomena. Ini lebih ke mengkaji fenomena. Kalau tadi itu membuktikan ya, eksplorasi tadi, membuktikan apakah fenomena itu beneran ada atau tidak. Sedangkan untuk deskripsi itu mengkaji fenomena yang ada. Kita kaji ya. Kita kaji fenomena itu secara mendalam, kemudian bisa kita bedakan juga dengan fenomena yang lain. Kemudian misalnya saya kasih contoh untuk eksplorasi, misalnya kita membuktikan bahwa fenomena COVID-19 misalnya beneran ada atau tidak. Kita melakukan proses
explore bagaimana apakah nyata sebenarnya COVID itu ada atau tidak misalnya. Kemudian di deskripsi itu kita lebih mengkaji, memperdalam COVID-19 itu seperti apa, kemudian kita membandingkan dengan fenomena yang lain, misalnya sebelumnya sudah pernah ada wabah yang lain, kita bandingkan gitu misalnya. Sedangkan untuk yang prediksi, prediksi itu adalah upaya untuk identifikasi ya, kita melakukan proses identifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung suatu hal atau X dengan mengetahui atau berdasar hal yang lain atau Y. Ini kita memprediksi ya, apakah ada hubungan. Ini sebenarnya kalimat sederhananya itu kita mencari hubungan antara variabel yang X dengan variabel yang Y, atau variabel independen dan variabel dependen, variabel yang bebas dan variabel terikat. Kita ingin mengetahui hubungan atau pengaruh gitu ya. Mengetahui hubungan lebih tepatnya ya, mengetahui hubungan antara X dan Y, independen dan dependen. Sedangkan untuk eksplanasi itu lebih mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Ini lebih ke kalau misalnya di judul refleksinya itu lebih ke kayak pengaruh antara X dengan Y misalnya. Sedangkan jadi lebih untuk mengetahui ya ada sebab dan ada akibat. Sebabnya ada X misalnya si variabel X menyebabkan variabel Y. Sedangkan untuk selanjutnya itu tujuan penelitian aksi atau action itu dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menerapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Kalau yang ini lebih ke solusinya. Kita menemukan ini lebih ke praktis ya, kalau aksi itu lebih prakteknya seperti apa untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya kalau kita misalnya fenomena atau fenomena lebih ke misalnya kita di perusahaan A di mana dia melakukan pencatatan persediaan itu secara manual. Nah, di situ kita memberikan solusi kan karena tidak efektif misalnya kita temukan ketidakefektivitasan dari pencatatan persediaan, kemudian banyak terjadi kecurangan di situ, maka kita buatkan aplikasi atau software untuk pencatatan persediaan kayak gitu misalnya. Kita memberikan solusi dengan melakukan tindakan. Kita menciptakan suatu karya gitu misalnya untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan di lapangan. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan penelitian? Ada prosesnya gitu ya. Untuk proses penelitian ini, proses penelitian dari mulai persiapan. Untuk persiapan yang pertama kita lakukan studi literatur dulu. Untuk persiapannya jelas kita perbanyak baca, terutama untuk jurnal-jurnal ini ya. Kita baca lebih banyak ke jurnal-jurnal karena jurnal itu adalah berasal dari masalah yang kemudian dia cari jawaban dari masalah tersebut. Kita cari studi literaturnya. Setelah itu setelah kita kumpulkan studi literatur, kemudian kita susun usulan penelitian. Setelah kita buat usulan penelitian, kita tentukan prosedur penelitian. Habis itu kita tentukan populasi dan sampel. Kemudian kita susun dan lakukan instrumen. Setelah itu kita buat instrumen itunya ya. Dan kita tentukan langkah-langkah proses pengumpulan data. Nah, ini proses penelitian itu bisa jadi terjadi berkali-kali ya, tidak. Bisa jadi penelitian itu tidak hanya kita lakukan satu kali, tapi kita lakukan berkali-kali. Misalnya di sini contoh misalnya dari setelah kita tentukan langkah-langkah prosedur pengumpulan data itu kita pertama untuk penelitian pertama itu pengkajian lebih lanjut setelah kita melakukan penelitian kita kaji dulu kelemahan dari penelitian pertama. Habis itu kita lakukan penyempurnaannya. Setelah itu kalau misalnya masih kita temukan kelemahan, kita bisa melanjutkan penelitian selanjutnya. Bisa penelitian lanjutan, penelitian keduanya, kita kaji lagi kelemahannya, kemudian kelemahan ini bisa menjadi titik masalah di penelitian ketiga. Jadi rumusan masalah yang kita tentukan di penelitian ketiga. Sampai akhirnya terbentuk atau suatu teori ya, sampai teori itu benar-benar
yakin gitu ya, sampai akhirnya peneliti yakin bahwa teori itu telah dihasilkan ya, sampai akhirnya menemukan teori kayak gitu. Itu proses penelitian. Sedangkan di sini ini kita bisa lihat proses penelitian untuk lebih khusus lagi untuk penelitian-penelitian jenis kuantitatif dan kualitatif ya. Penelitian kuantitatif lebih ke, sudah pernah saya sampaikan kalau kuantitatif itu basisnya data yang bisa dihitung ya. Sedangkan kualitatif itu biasanya bentuknya naratif. Kita biasanya mendapatkan kualitatif dari hasil wawancara, kemudian studi literatur dan sebagainya. Dari mulai kuantitatif dulu untuk hal yang bisa kita perhitungkan. Jadi biasanya teori itu menjadi basis utama sebelum kita melakukan penelitian kuantitatif biasanya. Kita mendasarkannya dari teori, habis itu baru kita teliti biasanya seperti itu. Dari teori ini berkembang ke masalahnya, kemudian dari teori kita menjadikan dasar suatu masalah, kemudian teori ini bisa menjadi dasar pembentukan hipotesis. Kita menggunakan teori untuk membuat rancangan penelitian, untuk melakukan pengukuran, pengumpulan data, analisis data, sampai ke bagaimana kita menyimpulkan, itu pun juga harus berdasarkan teori. Itu kuantitatif. Sedangkan untuk kualitatif itu lebih ke mereka malah justru menemukan atau membentuk teori ya. Jadi di sini uh, tidak ada tidak didasarkan oleh teori sebenarnya. Tidak, kita menyusun pertanyaan penelitian itu tidak harus berdasarkan teori di sini. Untuk kualitatif sendiri, langkah pertama kita memilih masalah dan dirumuskan hipotesisnya, kemudian kita formulasikan rancangan penelitiannya, kita ambil datanya, kita buat coding, karena biasanya kita mendapatkan data berupa narasi. Biasanya kemudian kita bisa mengkode gitu dari narasi tersebut, kita mengkode kira-kira jawaban-jawaban yang sudah ada pada jawaban-jawaban yang ada kata kuncinya, keyword gitu ya. Kita buat keywordnya untuk menentukan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Habis itu kita buat interpretasi hasilnya. Dan langkah ini merupakan suatu siklus juga ya. Jadi berputar aja. Kalau misalnya di sampai interpretasi itu nanti ya, pasti ada kelemahan, kita bisa menjadikan kelemahan itu sebagai pemilihan masalah baru untuk penelitian yang baru. Nah, ini ada beberapa klasifikasi penelitian yang untuk jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa paradigma yang digunakan. Untuk penelitian uh, ini paradigma-paradigma yang sudah pernah saya sampaikan. Ada positivisme, di mana di sini paradigmanya lebih ke kuantitatif, kemudian positivisme mereka masih mengutamakan kuantitatif tapi sudah mau menerima kualitatif gitu ya. Kemudian ada paradigma pragmatis. Pragmatis itu sudah mulai ada kuantitatif dan ada penerimaan terhadap kualitatif. Sedangkan untuk paradigma konstruktivisme itu kualitatif. Tapi kalau kualitatif. Nah, untuk penggunaan logika yang digunakan untuk positivisme itu biasanya menggunakan deduktif. Sedangkan untuk positivisme itu diutamakan deduktif. Untuk deduktif ini berarti umum dulu ke khusus gitu ya, ke masalah, kemudian kita uraikan masalah tersebut dari mulai masalah utama, kemudian kita uraikan ke jawabannya. Jawabannya khusus ini dari umum ke khusus seperti itu. Sedangkan untuk pragmatis biasanya gabungan deduktif atau induktif. Sedangkan untuk konstruktif biasanya dari yang khusus dulu sampai ke akhirnya mengeneralisasikan ke yang umum. Bukan mengeneralisasikan ya, lebih ke dari khusus, dari pernyataan-pernyataan khusus, dari banyak hal khusus akhirnya kita membuat kesimpulan gitu ya, membuat kesimpulan secara umum kayak gitu. Kemudian dilihat dari epistemologinya, untuk positivisme itu dualistik objektif, sedangkan untuk positivisme itu modifikasi dualistik.
Kalau untuk pragmatis itu objektif dan subjektif, dan untuk konstruktif itu lebih ke subjektif ya, lebih ke karena di sini kita ambil dari sumber langsung, dari data primer, kita wawancara langsung misalnya dari ke sumber-sumber permasalahan yang utama, maka ini bisa kita sebut sebagai subjektif. Kemudian untuk aksiologi itu, untuk positivisme itu bebas nilai, kemudian post positivisme itu nilainya dikontrol, sedangkan untuk pragmatis itu nilai ini dipertimbangkan, dipilih yang mana yang terbaik gitu aja. Kemudian untuk yang konstruktivisme itu yang nilainya tidak terbatas. Sedangkan untuk ontologi ini positivisme itu realisme naif, sedangkan untuk post positivisme itu menembus titik kritis. Untuk pragmatis itu lebih ke realistis, dan kalau konstruktif biasanya lebih relatif, hasilnya lebih relatif, bahasanya lebih relatif. Nah, tadi yang pertama dari penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Kalau misalnya berdasarkan penelitian yang kuantitatif atau kualitatif tadi sesuai dengan paradigmanya. Sedangkan untuk penelitian itu juga ada yang penelitian survei dan non-survei. Nah, survei itu adalah penelitian. Survei sendiri adalah suatu penyelidikan yang sistematis dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu objek studi. Jadi kita melakukan penyelidikan, langkahnya sistematis, tujuannya untuk mengumpulkan informasi dari suatu objek dengan menggunakan kuesioner ini. Sebenarnya untuk survei itu pasti nanti akan menggunakan alat berupa kuesioner untuk pengambilan datanya, atau paling tidak dia menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Jadi sudah ada daftar pertanyaannya terlebih dahulu untuk dijawab seperti itu. Jadi tidak yang ketemu masalah harus kita pertanyakan apa saja masalahnya, tapi kita sudah ada guidance-nya atau instrumennya, sudah ada kuesionernya atau misalnya daftar pertanyaan terstruktur. Sedangkan untuk tujuan penelitian dari survei itu menggambarkan karakteristik dari populasi. Jadi survei itu untuk menunjukkan karakteristik dari suatu populasi. Bisa jadi survei itu dilakukan dari sampel. Jadi tidak semua populasi itu kita sebar kuesionernya gitu, bisa jadi kita hanya ambil sampel, tapi sampel itu sudah mencerminkan suatu populasi gitu ya. Untuk penelitian non survei berarti ya sebaliknya ya, kalau kita bukan menggunakan kuesioner atau tidak membuat daftar pertanyaan terstruktur, berarti itu bukan penelitian survei. Dan apabila kita meneliti tujuannya itu untuk bukan melihat karakteristik populasi, ya berarti bukan penelitian survei. Ada juga penelitian tuh jenis, adalah penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar ini Penelitian dasar itu adalah penyelidikan yang dilakukan peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru. Jadi itu masih awal banget ya, masih dasar. Kita tujuannya baru mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, preposisi, maupun teori baru. Jadi masih di awal. Penelitian dasar merupakan suatu proses pengululan, proses dan analisis data, informasi untuk mengembangkan atau memperkaya suatu teori. Ini proses pengusulan ya, maaf. Nah, di sini berarti untuk penelitian dasar itu masih penelitian awal. Kita mengembangkan sesuatu yang baru, kita buat konsepnya, preposisi maupun teori baru. Sedangkan untuk penelitian terapan itu biasanya penerapan dari suatu ilmu. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya, dan kita mencari praktisnya. Kita meneliti praktisnya seperti apa yang bisa diterapkan ke masyarakat. Kalau misalnya saya beri contoh penelitian gitu ya, untuk penelitian dasar atau terapan, penelitian dasar atau murni tadi misalnya ya, saya membuat penelitian mengenai motivasi dan prestasi, itu adalah penelitian dasar. Kita mengembangkan sesuatu yang baru, kita mau mengetahui, uh, kita mau melihat konsep apakah benar itu ya, misalnya motivasi itu mempengaruhi prestasi di sekolah A gitu misalnya. Nah, untuk penelitian terapan misalnya kita membuat lanjutan dari penelitian tadi, misalnya kita menemukan bahwa oh ternyata motivasi
mempengaruhi prestasi. Nah, habis itu kita menciptakan aplikasi untuk meningkatkan motivasi belajar gitu misalnya. Misalnya seperti itu adalah penelitian terapan. Jadi kita memberikan aplikasi, menciptakan sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mengalami masalah tadi. Jadi penelitian terapan adalah penelitian lanjutan dari penelitian dasar yang bisa diterapkan di praktisnya. Itu bedanya. Ada juga penelitian mengenai penelitian kebijakan, penelitian evaluatif, serta penelitian pengembangan dan penelitian dan pengembangan atau R&D. Ini penelitian biasanya untuk dunia praktis ya. Dunia politik juga ada penelitian kebijakan, penelitian evaluatif, berarti untuk menguji mengevaluasi ya biasanya. Ini biasanya diterapkan di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan seperti itu. Bisa menggunakan penelitian jenisnya ini. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa akses buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan dari Prof. Dr. Aimur Yusuf, MPD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.